Audio novel ke-173. Sastra Beladiri Pagoda Pancer. Cerita berlanjut. Pintu ke ruang rahasia. Kedua penjaga itu memandang Xiao Nunu yang keluar, mata mereka tajam. "Apakah kamu sudah mengambil Taiwei Zhenwan?" Salah satu penjaga bertanya. Xiao Nunu mengangguk. Penjaga lain mengikuti dan berkata, "Biar saya periksa." Segera, dia berjalan ke arah Xiao Nunu dan mengeluarkan batu khusus berbentuk berlian. "Hah!" Penjaga itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Batu hitam itu tidak bersinar, kamu tidak meminum pil Taiwei Zhen." Segera, kedua penjaga itu tanpa sadar memegang senjata di tangan mereka. Tapi saat pihak lain selesai berbicara, batu hitam itu segera menyala dengan lampu merah misterius. Batu hitam menyala. Penjaga kedua berkata, dia memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, Taiwei Zhenwan, di badannya. Penjaga pertama segera melepaskan tangan yang memegang senjata, dia memandang Xiao Nunu dan berkata, "Maaf, sepertinya itu masalah kita." Xiao Nunu juga menghela nafas lega. Tampaknya kekuatan obat, Taiwei Zhenwan, dilemahkan terlalu banyak oleh Heaven Refining Kuali, sehingga batu hitam tersebut gagal mendeteksi fluktuasi kekuatan spiritual pada awalnya. Untungnya, pada akhirnya, batu hitam tersebut berhasil melewatinya. "Tidak masalah," kata Xiao Nunu sambil tersenyum tipis. Pihak lain menyingkirkan batu misterius itu, menyingkir, dan memberi isyarat, "Tolong. Kamu boleh pergi." "Oh, kamu tidak perlu pergi menemui cendekiawan dan penasihat militer yang sakit itu." Pihak lain menggelengkan kepalanya, "Tidak, kamu bisa langsung pergi." Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Keduanya tidak bisa melihat sifat mencurigakan dalam diri mereka, tapi mereka mungkin tidak bisa menyembunyikannya dari sarjana Konfusianisme yang sakit itu. Prioritas utamanya adalah Xiao Nunu juga ingin meninggalkan tempat ini secepatnya. Bagaimanapun, Yanying berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu turun ke bawah. Saat ini, gedung itu benar-benar kosong, dan hanya ada beberapa sosok yang tersisa di lantai sekitarnya. Tuan Meng sebelumnya, Zhu Tuseng, Xi Huaying dan lainnya semuanya telah pergi. Apakah mereka semua sudah menjalankan misinya? Memikirkan hal ini, jantung Xiao Nunu berdetak kencang dan dia segera bergegas keluar. Di luar gedung, di pintu, tiga sosok sedang menunggu Xiao Nunu. Bulan cerah, setengah kertas, dan kembang sepatulah yang tumbuh di laut. "Tuannya ada di sini," kata Hibiscus. Lalu, dia dan Banzi buru-buru datang. Wajah kedua wanita itu penuh kecemasan dan kekhawatiran. Jelas sekali, mereka sudah tahu tentang Xiao Nunu yang meminum pil Taiwei Zhen. "Tuan, maafkan aku." Banzi terus meminta maaf kepada Xiao Nunu dengan mata merah. Hibiscus juga berkata, "Kami seharusnya tidak membawamu ke sini." Xiao Nunu menghiburnya, "Tidak apa-apa, bukankah itu hanya pil Taiwei Zhen? Setelah aku meminumnya, tingkat keahlianku meningkat pesat." Hai Seng Mingyue juga datang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya tidak menyangka Anda akan melakukannya pertama kali saya datang, saya diberi pil Taiwei Zhen. Ketika Suan Guili dan saya pertama kali datang ke organisasi, kami tidak meminum obat ini sampai ketiga kalinya." Xiao Nunu berkata, "Efek dari pil ini adalah cukup bagus." Hai Seng Mingyue mensibir, "Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya berpura-pura bodoh?" "Apa? Kekuatan Taiwei Zhenwan memang kuat, tetapi juga memiliki racun di dalamnya. Racun semacam ini hanya bisa disembuhkan oleh penguasa dunia bawah." Xiao Nunu mengangguk diam-diam setelah mendengar apa yang dikatakan Hai Seng Mingyue dikatakan. "Seperti dugaanku. Untungnya, saya berhati-hati dan menggunakan Heaven Refining Kuali untuk melemahkan 2/3 kekuatan obatnya. Racun yang tersisa sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi diri saya sendiri." Hai Seng Mingyue berbalik dan berkata dengan dingin, "Anda bisa menyalahkan saya karena tidak memberitahu Anda sebelumnya, tetapi Anda juga seharusnya sudah menduganya sebelumnya. Ketika Suan Guili memberikan gelar tuan rumah kepada Anda seharusnya mengerti. Posisi dari tuan rumah tidak semudah itu." Pikiran Hai Seng Mingyue sedikit rumit. Ada sedikit rasa bersalah, tapi masalah utamanya terletak pada Xiao Nunu sendiri. Xiao Nunu tidak harus berpartisipasi. Namun, Xiao Nunu tidak berniat memahami gagasan tentang bulan terang yang terbit di laut.
Lagi pula Tai Wei Zhenwan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang dia hanya mengkhawatirkan keselamatan Yan Ying. Di mana Tuan Meng? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Sudah pergi, jawab Hai Seng Mingyue. Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia hendak bertanya kemana dia pergi. Halaman suci abadi Fana atau tanah air timur. Namun dia segera memilih untuk diam. Kemanapun dia pergi, Yan Ying akan berada dalam bahaya. Sekalipun Tuan Meng tidak pergi, Baiji Rentu yang lain akan pergi. Jadi Xiao Nunu tidak punya waktu ekstra untuk disia-siakan di sini. Apakah kamu ingin si Li Yanyulou berpartisipasi dalam misi selanjutnya? Hai Seng Mingyue berkata, saya tidak akan tahu untuk saat ini sampai Tuan Meng Sanye memberitahu. Oke, ayo kita kembali sendiri. Setelah Xiao Nunu selesai berbicara, dia akan pergi. Banzi dan Hibiscus masih khawatir. Tuan, bagaimana kesehatanmu? Tidak apa-apa, saya akan menjaganya. Setelah Xiao Nunu selesai berbicara, dia pindah dan menghilang dari tempat itu. Melihat sosok Xiao Nunu yang pergi, Hibiscus semakin menyesal. Tuannya pasti marah pada kita. Banzi sedikit tertekan, saya seharusnya tidak membawanya ke air berlumpur ini. Hai Seng Mingyue menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu bukan salah kami, tapi dia dirinya lah yang harus disalahkan. Yuxuan Guili. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain kecuali Yan Ying. Bahkan tidak marah pada siapapun. Dia segera meninggalkan kota Mingye, dan setelah itu, kecepatan gerakannya mencapai kecepatan penuh. Xiao Nunu seperti kilat emas yang melintasi kegelapan. Selama pergerakan, pakaian dan penampilan Xiao Nunu juga berubah. Dalam sekejap, dia berubah dari penampilan Xiao Wuhen, kembali ke penampilan asli Xiao Nunu. Yan Ying, tunggu aku akan segera ke sana. Gurun Timur. Sejak bencana Dark Sky Phoenix terakhir, Donghuang telah berubah drastis. Perpecahan situasi di Donghuang telah terbalik. Beberapa kekuatan telah berpindah ke tempat lain, sementara yang lain telah punah. Untungnya, penggabungan Desolate Alliance menstabilkan situasi di Iswastelen tepat waktu. Meskipun beberapa kekuatan kelas 1 seperti Sekte Huangji dan Sekte Piao Miao telah pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi, masih banyak orang yang tersisa. Di Gurun Timur, Liga Wilderness juga terus mengirimkan sumber daya ke Wilderness Timur untuk mendukung Wilderness Timur selama periode waktu ini. Energi spiritual di Donghuang masih sangat tipis, namun debu dan kabut yang semula menyelimuti langit telah menghilang. Kota Pohon Suci. Di halaman, Tuan Kota Yan Beishan berdiri sendirian di bawah pohon osmanthus dengan tongkat di tangannya. Tanah di kaki gunung Yanbei ditutupi dengan bunga-bunga kecil yang tersebar. Melihat pemandangan di depannya, Yan Beishan hanya bisa menghela nafas. Kakek. Saat ini, panggilan samar datang dari kamar di belakangnya. Yan Beishan sadar, buru-buru keluar dan membuka pintu. Di atas tempat tidur dalam kamar, Yan Ying ditutupi selimut putih tipis, dan napasnya lemah, seperti anak kucing sakit yang basah kuyup oleh angin dan hujan. Yan Beishan berjalan ke sisi Yan Ying dengan senyuman penuh kasih di wajahnya, tapi senyuman ini jelas dipaksakan. Apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Ya, Yan Ying menjawab dengan lembut, jauh lebih baik, kakek, jangan khawatir. Saya tidak khawatir, karena saya tahu Yinger akan baik-baik saja. Yan Beishan angkat bicara menghibur, tapi masih ada kekhawatiran di matanya. Dia menghibur Yan Ying. Yan Ying menghiburnya. Kondisinya semakin buruk, bahkan dia sulit berbicara. Kakek, aku sedikit merindukan Xiao Nunu dan yang lainnya. Apakah mereka baik-baik saja di Tanah Suci Gudang Abadi? Apakah kamu ingin aku memberitahu Xiao Nunu? Tidak. Yan Ying menjawab lemah, wajahnya yang cantik sedikit pucat. Aliansi Desolate baru saja dibentuk, dan dia pasti sangat sibuk. Selain itu, aku memberitahunya bahwa kamu sakit dan aku tidak punya waktu untuk kembali. Jika kamu memberitahunya, bukankah itu kejahatan? Kota Pohon Suci. Di ruangan yang hangat, Yan Beishan memandang cucunya di depannya dengan perasaan campur aduk di hatinya dan tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Selama lebih dari 3 bulan, Yan Ying belum kembali ke Tanah Suci Gudang Abadi. Dia memberitahu Xiao Nunu bahwa Yan Beishan sakit. Namun nyatanya, yang sebenarnya mendapat masalah adalah dirinya sendiri. Kakek,
Apakah aku tidak akan segera mati? Aku belum menghabiskan semua perintah suci yang diberikan Xiao Nunu kepadaku. Hati Yan Beishan bergetar, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu akan hidup lebih lama dari orang lain. Yan Ying tersenyum polos, kalau begitu aku tidak akan menjadi monster. Aduh. Yan Ying menghela nafas, akan lebih baik jika dia monster. Setidaknya dia memiliki kaki yang panjang. Yan Beishan tidak bisa berkata-kata. Gadis ini seperti ini, dan dia masih memiliki kaki yang panjang. Setelah mengatakan itu, Yan Ying menarik selimut dan memasukkan separuh wajahnya ke dalamnya. Aku akan segera berusia hampir 17 tahun, dan aku masih belum dewasa. Jika aku mati, hantu lain akan menertawakanku karena menjadi seorang kurcaci. Kutu kupret, aku ingin menyeret Xiao Nunu sampai mati. Yan Beishan bertanya, kenapa? Yan Ying menjawab dengan suara rendah, dia akan melindungiku. Yan Beishan merasa geli, aku berterima kasih untuk Xiao Nunu. Apakah kamu ingin aku mendiskusikannya dengannya? Lupakan, aku baru saja bilang itu menyenangkan. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mati? Yan Ying memejamkan mata, seolah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membukanya. Aku bisa melakukannya sendiri, meskipun itu kamu, kakek. Di usia setua itu, aku harus hidup 10 atau 20 tahun lagi. Jika kamu kurcaci, kamu akan menjadi kurcaci. Lebih mudah untuk bersembunyi saat kamu bertarung. Yan Ying bergumam pada dirinya sendiri dengan mata tertutup, suaranya semakin keras. Suaranya menjadi semakin lembut, dan saat kami sampai di belakang, kami tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang lain. Wow! Pada saat ini, seekor binatang kecil yang gelisah berteriak dari luar. Yan Ying membuka matanya sedikit, lalu berkata kepada Yan Beishan, kakek, bola salju memanggil, pergi dan lihatlah. Beberapa bulan yang lalu, monster biru bola salju mengikuti Yan Ying dari Akademi Suci Fanxian ke Dongdong Huang Ho selalu berada di sisi Yan Ying, dan dia tidak pernah kembali. Meskipun pemilik aslinya, Tuan Luotang, telah pulih kewarasannya, ia lebih memilih untuk tinggal bersama Yan Ying. Oke, kakek, ayo kita pergi dan melihatnya. Istirahatmu cukup. Saat kamu bangun, kamu bisa aktif kembali. Yan Beishan berbalik, mata lamanya bersinar dengan benang merah. Yan Ying tersenyum, lalu menutup matanya dan mengangguk. Faktanya, Yan Beishan telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi kondisinya semakin melemah. Kemudian, Yan Beishan keluar dari kamar. Monster biru Snowball berteriak lebih keras di luar. Saat Yan Beishan ingin melihat apa yang sedang terjadi, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam besar menyelimuti seluruh kota pohon suci seperti jaring raksasa yang menutupi langit. Dalam sekejap, kota pohon suci yang besar menjadi sangat dingin. Apa ini? Yan Beishan mengerutkan kening, wajah lamanya penuh kegelisahan. Rumah tuan kota menjadi kacau balau. Para penjaga di mansion disiagakan, mengambil senjata mereka satu persatu, dan bergegas keluar. Siapa monster ini? Beranikah kamu membuat masalah di kota pohon suci? Seorang komandan penjaga menghunus pedangnya dan menunjuk ke langit, berteriak dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, senyuman sinis muncul. Hahaha, beranikah kamu memanggilku monster? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Duar, aliran udara yang deras. Beberapa penjaga yang bertanggung jawab menjaga pintu tersingkir di tempat. Kemudian, tanah berguncang, seolah-olah ada binatang raksasa yang sedang bergerak. Bang, 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 sesosok gemuk masuk. Lawan memegang kapak perang merah di tangannya, memancarkan aura yang ganas dan ganas. Orang yang datang tak lain adalah Dewa Kematian, Zhu Tusheng, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar pembunuh manusia. Zhu Tusheng berbadan besar dan gemuk, dan dia berjalan seperti bola yang penuh udara. Siapa yang datang? Tanya komandan penjaga sambil menunjuk ke arah tukang dagieng. Zhu Tusheng terkekeh, di mana Yan Ying? Katakan padaku, aku bisa membuat kematianmu lebih nyaman. Setelah mendengar bahwa pihak lain datang menemui wanita tertua Yan Ying, para penjaga segera bergegas ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat senjata mereka. Hentikan dia, bunuh. Melihat para penjaga bergegas, Zhu Tusheng tersenyum lebih bersemangat. Kamu nakal sekali. Setelah mengatakan itu, Zhu Tusheng membusungkan perutnya dan mendorong perutnya yang seperti bola ke depan.
Bang! Semua tombak di tangan beberapa penjaga hancur. Inikah ini? Beberapa orang terkejut. Perutnya keras sekali. Aku akan melakukannya. Kemudian, 3 atau 4 pedang lagi menghantam Zhu Tusheng dengan keras, tapi tanpa kecuali, semuanya patah menjadi beberapa bagian. Semua orang menjadi semakin terkejut. Monster macam apa ini? Hei, apakah kamu sudah selesai memotong? Giliranku setelah memotong. Zhu Tu tersenyum dalam, mengulurkan tangan kirinya, dan langsung meraih leher seorang penjaga. Retak. Sebelum penjaga itu sempat melawan, lehernya dicubit. Kemudian, dia melemparkan badan penjaga itu keluar seperti seekor ayam. Bang! 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 Para penjaga di barisan depan dihantam puluhan meter di tempat. Kemudian, kapak perang di tangannya diayunkan terus-menerus, dan dengan cahaya kapak yang bersilangan seperti bulan, sekumpulan anggota badan yang patah dan lengan yang patah muncul di sekitar para tukang dagieng. Suara jeritan terdengar tanpa henti, dan tanah pun menjadi tiba-tiba berlumuran darah. Monster, hentikan! Komandan penjaga mengambil tombak dan bergegas menuju Zhu Tusheng. Dia bergegas keluar seperti harimau, dengan tombak di tangannya dan badannya lurus ke bawah, seperti naga, ganas dan ganas. Zhu Tusheng terlalu malas untuk memblokir, jadi dia berbalik dan menghadapi serangan itu dengan punggungnya. Ayo, garuk gatalku! Tombak itu menghantam punggung Zhu Tusheng dengan keras, dan hantaman yang kuat menyebabkan badan senjatanya bengkok. Namun, kulit dan daging Zhu Tusheng seperti dinding tembaga. Tidak, tidak, kamu bahkan tidak bisa mencakarku dengan kekuatan ini. Setelah mengatakan itu, Zhu Tusheng mengangkat pantatnya dan melengkung ke belakang, dan kekuatan besar tiba-tiba terguncang dari punggungnya. Mulut komandan penjaga tiba-tiba terbuka, darah keluar dari telapak tangannya, dan dia terbang sejauh 7 atau 8 meter. Wow! Komandan penjaga itu jatuh ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Sebelum sempat berdiri, Zhu Tusheng melompat ke udara, lalu terjatuh, langsung meremukkan komandan penjaga. Duar! Zhu Tusheng jatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras, dan tanah terbuka seperti jaring laba-laba. Tulang-tulang komandan penjaga hancur dan mereka berhenti bergerak. Segera, penjaga lain dari istana Tuan Kota bergegas mendekat. Melihat situasi tragis saat ini, para penjaga kaget dan marah. Bunuh! Zhu Tusheng tertawa dan berkata, ingin meninggalkan beberapa untukmu. Tentu saja. Suara wanita yang dingin terdengar, dan detik berikutnya, lampu merah datang dari luar rumah di dalam. Sinar cahaya ini seperti lintah merah besar, bergerak sangat cepat. Bang! 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 Lintah merah besar itu menembus dada lebih dari selusin penjaga satu demi satu, menimbulkan awan darah merah. Duar! Kemudian, lintah merah besar itu terbang ke dalam kehampaan, dan kemudian meledak menjadi ratusan cairan merah yang relatif kecil dengan suara duar. Cairan merah yang lebih kecil ini juga mengalir menuju penjaga istana Tuan Kota seperti lintah jahat. Para penjaga terkejut dan melambaikan senjata mereka untuk melawan, tetapi pedang itu malah menyerang lintah merah itu. Alih-alih menyebabkan kerusakan, mereka malah membelahnya menjadi 2, menambah jumlah lagi. Ah! Tolong! Seiring dengan jeritan yang tak ada habisnya, nyawa banyak penjaga direnggut satu demi satu. Wosh! 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 Bagi mereka yang maju, ratusan lintah merah berkumpul, seperti bola cairan yang menyatu. Terkikik. Tawa bangga keluar, dan cairan merah itu berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah dan mata hijau. Dia adalah dewa kematian ke-8 dalam daftar pembunuhan manusia, Si Huaying. Kaisar Dong. Kota Pohon Suci. Ratusan orang jahat datang ke rumah Tuan Kota. Dalam sekejap, pembantaian merah terjadi di istana Tuan Kota. Di halaman tengah mansion, puluhan penjaga buru-buru datang ke depan penguasa kota Yan Beishan. Tuan Kota, cepat bawa wanita muda itu pergi. Ada orang jahat yang datang, dan mereka sangat kuat. Tim penjaga di halaman depan hampir dimusnahkan oleh kelompok itu. Ekspresi Yan Beishan juga berubah drastis. Sudah berapa lama, tim penjaga di halaman depan sudah pergi? Tahukah Anda, setidaknya ada ratusan penjaga di seluruh halaman depan. Yan Beishan tidak bisa membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Tiba-tiba, monster biru Snowball tidak jauh dari situ mengeluarkan raungan pelan. Detik berikutnya,
Selusin sosok dengan aura dingin turun dari langit, lalu mendarat di dinding tepat di depan Gunung Yanbei. Sosok-sosok ini seperti dewa kematian dari jurang neraka, dengan mata dingin dan tanpa ampun. Para penjaga rumah tuan kota merasa ngeri. Saya tidak menyangka akan banyak orang yang datang. Dan setiap orang yang datang memiliki aura yang sangat kuat. Meski begitu, kapten penjaga mengertakkan gigi dan berteriak, "Lindungi tuan kota. Bunuh. Mereka yang menyinggung rumah tuan kota saya tidak akan dimaafkan. Tuan kota, tolong cepat pergi, kami akan menghentikan mereka." Melihat di depan sekelompok penjaga yang galak dan tak kenal takut di mansion, salah satu pembunuh berkata dengan dingin, "Kecuali targetnya, semua orang akan dibunuh tanpa ampun." Bunuh tanpa ampun. Ini adalah hukuman mati. Selusin pembunuh melompat dari tembok kota dan bergegas menuju banyak penjaga di depan. Miliknya, miliknya, miliknya. Pedang itu berlumuran darah. Dengan satu pukulan, badan beberapa penjaga dibelah bersama dengan baju besi mereka. Hoa, hoa, hoa. Para pembunuhnya sangat cepat dan kuat. Mereka seperti harimau yang menyerbu ke dalam kawanan ayam, tak terhentikan. Lusinan penjaga tidak cukup untuk ditonton. Hanya dalam sekejap mata, mereka semua dibantai. Wajah Yan Beishan menjadi pucat saat melihat ini. Dia memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi gelisah. Kamu berasal dari tanah suci gudang abadi." Karena terkejut, Yan Beishan dengan cepat mengangkat tongkat di tangannya, dan kemudian berteriak, "Formasi alam pohon, mulai formasi." Bergetar hebat, gemuruh. Tiba-tiba, tanaman merambat besar keluar dari tanah. Akar pohon yang besar itu seperti naga kayu yang muncul dari dalam tanah. Mereka mengobrak-abrik tembok dengan gila-gilaan, merobohkan bangunan, dan kemudian menyerang para pembunuh di depan. Formasi dunia pohon adalah formasi perlindungan kota dari kota pohon suci. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan sangat kuat. Namun, kekuatan di sini hanya untuk Dong Huang, dan tampak sangat rapuh di depan pembantaian manusia di tanah suci gudang abadi. Saya melihat beberapa pembunuh mengayunkan pisau mereka satu demi satu, dan energi pedang yang tajam itu seperti kapal pemecah es, langsung memotong akar pohon dan tanaman merambat. Duar, duar, duar. Akar pohon dan tanaman merambat yang terpotong-potong terkoyak dan beterbangan di angkasa. Wajah Yan Beishan menjadi semakin jelek. Kekuatannya seperti semut di hadapan orang yang benar-benar kuat. "Pergilah ke neraka, orang tua." Salah satu pembunuh mensibir dan bergegas menuju Yan Beishan dengan pisaunya. Yan Beishan dengan cepat meletakkan tongkatnya di tengah, mencoba melawan. Namun perbedaan kekuatannya terletak di sini. Ketika ujung pisau menyentuh badan tongkat, tongkat itu langsung patah di tengahnya. Yan Beishan buru-buru menghindar ke samping, tapi bilah tajamnya masih menembus dada kanan Yan Beishan. Bilahnya menembus badan Yan Beishan, dan darah merah mengalir dari belakang Yan Beishan. Wah! Yan Beishan menjerit pelan, dengan rasa sakit di wajahnya dan kegelisahan di hatinya. Dia tidak bisa jatuh. Jangan pernah jatuh. Di kamar belakangnya, ada cucu kesayangannya. Jika dia jatuh, apa yang akan dilakukan Yan Ying? Aum! Pada saat ini, monster biru Snowball tidak jauh dari sana segera berubah menjadi binatang besar dan bergegas mendekat. Ia menerkam pria di depan Gunung Yanbei. Yang terakhir mensibir, memegang gagang pisau dengan satu tangan dan meraih monster biru itu dengan tangan lainnya. Bang! Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat menyerang binatang iblis biru, dan binatang iblis biru langsung terlempar dari udara. Monster biru itu menghantam loteng dengan keras, dan bangunan itu segera meledak, dan monster biru itu jatuh ke tumpukan batu. Yan Beishan terkejut dan marah, "Siapa kamu?" "Hehe." Pembunuh di depannya tersenyum muram, orang mati tidak berhak mengetahui begitu banyak. Memutar gagang pisaunya dan menusuk Yan Beishan. Bilah di dalam badannya juga berputar, dan luh hanya menyemburkan darah. Jeritan melengking datang dari jalur Yan Beishan, dan si pembunuh tersenyum bangga dan berkata, "Sangat mudah untuk pergi." Tepat ketika si pembunuh hendak membunuh Yan Beishan sepenuhnya, tiba-tiba duar datang. Pembunuh di depan Yan Beishan tertangkap basah dan terlempar di tempat. Bang! Pihak lain jatuh ke tanah, darah menetes dari sudut mulutnya, dan ada rasa tidak percaya di wajahnya.
Para pembunuh lainnya juga tampak kaget. Kekuatan ini dilepaskan dari ruangan di belakang Yan Beishan. Hah! Kedua pembunuh itu saling memandang, lalu bergegas menuju Yan Beishan pada saat yang bersamaan. Kiang, wosh! Satu pedang dan satu pedang, seperti gunting besar, memotong kepala Yan Beishan dengan gerakan bersilangan. Tetapi pada saat ini, dua tanaman merambat berwarna hijau zamrud keluar dari ruangan. Kedua tanaman merambat ringan menghantam kedua pembunuh itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Bang! Bang! Itu meledak dengan kekuatan yang sangat besar, dan ombak menyerbu. Kedua pembunuh itu mengikuti dan terbang puluhan meter jauhnya. Apakah ini? Para pembunuh lainnya sedikit tidak percaya. Yan Beishan menutupi luka di dadanya dan melihat ruangan di belakangnya dengan ekspresi rumit. Kemudian, seorang gadis kecil mungil bertelanjang kaki terhuyung keluar. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat serta lemah, yang membuat orang merasa tertekan. Kelopak matanya bergerak-gerak, seolah butuh banyak usaha untuk membuka matanya. Tidak, jangan sakiti kakekku, kata Yanying lemah sambil berpegangan pada kusen pintu. Yinger, Yan Beishan tidak peduli dengan lukanya. Dia segera datang ke sisi Yanying. Kakek, aku sangat lelah. Kepala Yanying tertunduk lemah dan bersandar di bahu Yan Beishan. Para pembunuh dunia bawah saling memandang. Apakah dia baru saja mengirimkan kekuatan? Namun, melihat penampilannya, terlihat jelas bahwa dia dalam kondisi yang memprihatinkan. Para pembunuh tidak ragu-ragu sama sekali, dan mereka semua bergegas maju dengan pisau di tangan. Kecepatan gerak mereka berubah dari lambat menjadi cepat, dari berjalan menjadi berlari, seperti sekawanan serigala ganas yang berlari menuju dua ekor domba, yang satu tua dan yang satu lagi muda. Mata Yan Beishan penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Mungkinkah kakek dan cucunya tidak bisa melarikan diri hari ini? Pada saat kritis, tiba-tiba, kuci. Suara angin kencang bertiup di udara, dan anak panah seperti cahaya yang menggelegar membentang puluhan mil, dan kemudian melesat ke istana Tuan Kota. Duar, duar, duar. Kekuatan panah yang menakutkan merobek jurang sepanjang lebih dari 10 km di istana Tuan Kota, membelah medan perang sepenuhnya, dan bergegas ke Gunung Yanbei, Yanying dan cucunya. Bang! Sebuah kekuatan besar, meledak. Langit riuntuh dan bumi hancur, mendekati Gunung Yanbei. Para pembunuh Yanying sepertinya telah ditabrak oleh binatang buas. Kecuali beberapa orang yang melarikan diri tepat waktu, sebagian besar lainnya terbunuh di tempat. Apa yang terjadi? Baik Yan Beishan maupun para pembunuh yang hadir dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Saya melihat ada parit dalam yang spektakuler di antara keduanya. Inilah kekuatan busur dan anak panah. Salah satu pembunuh berkata dengan sungguh-sungguh. Di sana, apa? Semua orang melihat ke atas dan melihat ke arah panah. Di dalam kehampaan, sesosok muda seperti kilat emas bergegas ke arahnya, memegang senjata di tangannya. Busur dengan kilatan petir adalah busur Kaisar Perang peringkat ke-11 dalam daftar senjata kekaisaran. Kaisar Perang Gong. Seorang pembunuh tampak terkejut. Itu busur Kaisar Perang yang menempati peringkat ke-11 dalam daftar senjata kekaisaran. Siapa orang ini? Tepat ketika para pembunuh di depan Yan Beishan terkejut, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan menebas di medan perang. Bang! Cahaya keemasan jatuh ke tanah dan meledak dengan gelombang energi yang agung. Semua pembunuh di depan Yan Beishan terkejut dan terjatuh. Wow! Aliran udara terus berputar, debu dan kerikil beterbangan secara acak. Xiao Nunu berdiri di depan Gunung Yanbei, posturnya tinggi dan lurus, dan dia luar biasa dingin dan anggun. Tuan Kota Tua, serahkan langkah selanjutnya padaku. Melihat sosok muda di depannya, Yan Beishan merasa tersentuh. Dia berkata, bawa Yanying pergi. Aku akan tetap di sini. Xiao Nunu berkata, tidak ada gunanya, target mereka adalah Yanying. Nunu mengepalkan busur Kaisar Perang di tangannya, dan cahaya kuat mengalir di sekitar haluan itu. Yan Beishan ragu-ragu untuk berbicara, menatap cucu perempuan di depannya, dan menghela nafas tanpa daya. Yanying bertanya dengan lemah, ya, apakah Xiao Nunu ada di sini? Kakek, katakan padanya, jangan marah padaku, aku tidak bermaksud berbohong padanya. Saat ini, Yanying, seperti lilin yang akan padam, dia sangat ingin membuka matanya dan memanggil Xiao Nunu, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan.
Jejak kerumitan muncul di hati Xiao Nunu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa masalah sebenarnya bukanlah penguasa kota Yan Beishan, tetapi Yan Ying sendiri. Pada saat ini, bang, 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 tanah berguncang dengan keras, dan sesosok badan gemuk menendang dinding, lalu berjalan dengan sikap angkuh. Siapa yang menembakkan panah tadi? Berdiri dan Mahtei. Orang yang datang tidak lain adalah Zutu Seng, yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar pembantaian manusia kepala berdarah di sisi lainnya. Darah menetes seluruhnya. Gambarannya sangat menakutkan. Segera setelah itu, di sisi lain, siklon seperti satin merah terjalin, dan kemudian berubah menjadi sosok berbahaya dengan rambut merah dan mata hijau. Zi Huaying lah yang menduduki peringkat ke-8 dalam daftar pembantaian manusia. Hei, busur kaisar perang. Sepertinya aku mendapat sesuatu yang ekstra hari ini. Zi Huaying berkata sambil tersenyum. Zutu Seng berkata, busur kaisar perang adalah milikku, jangan merebutnya dariku. Zi Huaying berkata, dengan badanmu yang seperti bola, sulit untuk menarik busurnya. Dan Zi Huaying, ekspresi Yan Beishan sangat serius. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Xiao Nunu juga akan terlibat. Pada saat ini, langit menjadi lebih gelap, hembusan angin bertiup, dan dengan suara desir, sosok lain muncul di atas loteng. Serahkan orang ini padaku, singkirkan targetnya. Suara dingin terdengar. Ayo, seperti bisikan kemah-teihan. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan matanya menjadi sedikit tajam. Orang yang datang bukanlah Tuan Meng ketiga yang saya temui di organisasi dunia bawah, atau penasihat militer organisasi dunia bawah, melainkan seorang sarjana Konfusianisme yang sakit, melainkan sosok yang aneh. Lawannya berpakaian hitam dan memakai helm mirip paru elang di kepalanya. Di belakangnya ada roda gila berbentuk bulan yang digantung. Struktur keseluruhan roda gila mirip dengan bulan sabit, dan potongan di tepinya sangat tajam. Bahkan dari kejauhan, Anda masih bisa merasakan dinginnya dan niat membunuh yang haus darah. Zutu Seng, Zi Huaying dan yang lainnya menoleh untuk melihat pria itu. Tai Feiying, kenapa kamu ada di sini? Zutu Seng bertanya dengan tajam. Tai Feiying adalah orang keempat dalam daftar pembantaian manusia. Tingkat haus darahnya bahkan membuat semua tukang daging merasa kagum. Ketika dia berada di organisasi dunia bawah, Tai Feiying tidak muncul, tetapi bersembunyi di kegelapan. Xiao Nunu, yang berubah menjadi Xiao Wuhen, pada saat itu, tidak melihatnya. Namun, dilihat dari aura yang memancar dari Tai Feiying, kekuatan orang ini setidaknya telah mencapai alam kaisar tingkat ke-8. 3 ahli tingkat tinggi yang telah memasuki alam kaisar seperti 3 gunung yang menjulang tinggi, menekan langit di atas kota pohon suci. Tai Feiying menatap dingin ke arah Xiao Nunu di bawah, dan kemudian berkata, orang ini adalah dewa perang baru dari Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu. Xiao Nunu, Zi Huaying ada sedikit kejutan di wajah mereka. Tahukah Anda, akhir-akhir ini, reputasi Xiao Nunu bagaikan petir. Lawannya tidak hanya berbakat dan memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga mengalahkan banyak pemimpin di dunia pemurnian senjata dalam kompetisi pemurnian senjata baru-baru ini dan memenangkan kejuaraan. Kemudian, dia membunuh Lou Yuanyu, calon kepala sekte Taizu, dan bahkan lolos dari tangan Liang Beiting, kepala sekolah kedua dari sekte Taizu. Masing-masing hal tersebut dapat dibahas tersendiri. Karena terkejut, Zutu Seng tertawa lebih ganas. Jadi, kuali pemurnian surgawi juga ada di tangannya. Hahaha, aku akan menghasilkan banyak uang. Mata Zutu Seng berbinar. Tetapi Tai Feiying mendesak, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Kamu pergi dulu dengan tujuanmu. Zutu Seng menjawab, apakah kamu ingin memonopoli kuali pemurnian surgawi dan gong kaisar perang? Dimarahi. Dia dengan dingin. Idiot, kemunculannya di sini berarti orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana akan segera tiba. Apakah kamu ingin misinya gagal? Zutu Seng dan Zi Huaying segera bereaksi Akademi Suci Abadi Fana, maka mustahil baginya untuk muncul di sini sendirian. Mungkin para master dari Akademi Suci Abadi Fana sedang dalam perjalanan. Setelah orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana terbunuh, misinya mungkin gagal. Dan penguasa Hades memperjelas bahwa misi ini hanya akan berhasil, bukan gagal. Aku mengerti, tapi mari kita bicarakan dulu.
Kamu tidak bisa mengambil kuali pemurnian surgawi dan busur kaisar perang sendirian. Kami juga mendapat bagiannya, kata Zhu Tusheng. Setelah mengatakan itu, mata Zhu Tusheng langsung tertuju pada Yan Ying di belakang Xiao Nunu. Hei, orang yang dicari bos adalah dia. Tanpa ragu, badan gemuk Zhu Tusheng segera bergegas ke depan. Saat Zhu Tusheng mengambil tindakan, Zi Huaying juga mengambil tindakan bersama. Kedua pria itu membantai sang dewa dan mencoba membawa pergi Yan Ying dengan paksa. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Xiao Nunu, dan yang ada hanya tekad dan ketekunan di matanya. Selama aku, Xiao Nunu, berdiri di sini, kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini. Saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan pil hitam dengan tangan kirinya. Kemudian, ramuan itu masuk ke mulut dan ditelan ke dalam perut. Dalam sekejap, nyala api yang sangat agung dan bergejolak meledak dari badan Xiao Nunu. Mundur! Dengan teriakan keras, gelombang energi yang menakutkan dilepaskan, dan bumi meledak. Zhu Tusheng dan Zi Huaying keduanya tercengang. Orang dewasa membantai para dewa, tetapi badan mereka berhenti. Mata Xiao Nunu seperti mata binatang buas, dengan amarah yang hebat muncul dari matanya. Bagian putih matanya ditutupi dengan garis-garis merah. Bahkan pembuluh darah di badannya menonjol, dan seluruh badannya dipenuhi aura kegembiraan dan kekerasan. Itu adalah pil misterius Kemah Teihan. Zi Huaying mengerutkan kening. 3 bulan setelah meminum pil Seng Xuan, Xiao Nunu akhirnya menelan pil misterius Kemah Teihan. Ketika dia mendapatkan kembali darah Tian Huang, dia tidak menggunakannya. Ketika melawan Lou Yuanyu dengan sengit, dia tidak menggunakannya. Bahkan setelah itu kota Tiangong, mereka tidak menggunakannya. Saat ini, Xiao Nunu hanya punya satu pemikiran, yaitu, mereka tidak boleh membiarkan Yan Ying jatuh ke tangan mereka. Serahkan dia padaku, kamu tidak perlu khawatir. Tai Fei Ying, yang berada di peringkat keempat dalam daftar pembunuhan manusia, tidak berkata apa-apa dan langsung membuang Arc Moon Flywheel di belakangnya. Wosh, wosh, wosh. Roda gila berbentuk bulan sabit itu seperti cahaya yang menembus bintang, menyerang Xiao Nunu. Pukulan ini sangat cepat dan kuat. Duar, roda gila Arc Moon menebas, dan tanah meledak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda naik ke langit, tapi Xiao Nunu menghilang lebih dulu. Hah! Tai Fei Ying mengerutkan kening, Xiao Nunu berbalik dan melompat ke udara, memegang busur di satu tangan dan melepaskan tali di tangan lainnya. Busur kaisar perang hampir terbuka penuh, dan dalam sekejap sudah mendekati bulan purnama. Sebuah anak panah yang memancarkan aura kekerasan meletus dengan cahaya yang menggelegar. Sasaran panahnya adalah siswa yang dibantai yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar pembantaian manusia. Kuci, anak panahnya keluar, dan talinya terguncang. Cahaya panah yang menakutkan itu seperti bintang terbang, mengejar di depan Zhu Tusheng. Zhu Tusheng tertawa, dia memegang erat kapak perang dengan kedua tangannya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Hancurkan! Duar! Kapak perang menghantam anak panah itu dengan keras, dan kekuatan dahsyatnya meledak seketika, dan pusaran udara yang mengejutkan meletus di depan semua tukang dagieng. Apakah ini? Ekspresi Zhu Tusheng berubah. Dia merasa lengannya mati rasa dan dia mundur berulang kali. Bagaimana kekuatan ini bisa begitu kuat? Sebelum Zhu Tusheng sempat bereaksi, Xiao Nunu menyingkirkan Battle Emperor Bow dan melepaskan niat pedang yang besar. Hoa! Dengan pedang pemakaman langit di tangannya, energi pedang yang mendominasi bergerak sesuka hatinya. Tidak masalah apakah kamu berada di langit atau di bumi, pedang di tanganku tidak terkalahkan. Pedang pembunuh langit Zutian 100 kali lebih kuat. Energi pedang yang besar berputar di sekelilingnya, dan Xiao Nunu Lingtian menyerang dengan pedang. Kiang. Dalam sekejap, energi pedang biru yang tak tertahankan menembus langit dan bergegas menuju Tusheng. Zhu Tusheng baru saja kehilangan kekuatan lamanya dan belum mengembangkan kekuatan baru. Dia tidak menyangka gerakan Xiao Nunu akan terhenti begitu cepat. Hiss! Energi pedang biru menembus badan gemuk Zhu Tusheng seperti seberkas cahaya. Kemudian, terdengar suara ledakan keras lainnya, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus, seperti lubang corong besar di permukaan bumi. Badan gemuk Zhu Tusheng seperti bola air yang meledak, dicekik dari dalam keluar menghancurkan. Bang!
Kekuatan pedang yang tak terbatas itu seperti lubang corong besar di permukaan bumi. Zhu Tusheng, dewa pembunuh yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar pembunuhan manusia, langsung terbunuh. Semua orang yang hadir tercengang. Tai Feiying, yang menduduki peringkat ke-4 dalam daftar orang yang terbunuh, dan Zi Huaying, yang berada di peringkat ke-8, keduanya diliputi keraguan yang mendalam. Satu anak panah, satu pedang. Bola balik, hanya dengan 2 gerakan, semua Tusheng terbunuh seperti ini. Badan gemuk Zhu Tusheng seperti bola air yang meledak, dengan cepat hancur dari dalam keluar, dan dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah kepala yang terbang tanpa ampun. Bahkan Zhu Tusheng sendiri tidak bisa setelah bereaksi, ketika badannya diledakkan oleh energi pedang, otaknya masih sadar. Matanya membelalak ketakutan di wajahnya, dan dia menyaksikan tanpa daya saat badannya terkoyak-koyak. Kepala Zhu Tusheng berguling ke tanah, dan semua pembunuh organisasi dunia bawah ketakutan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seorang pembunuh mau tidak mau bertanya. Itu adalah pil misterius Kemah Teihan. Orang lain berkata dengan gugup, setelah meminum pil misterius Kemah Teihan, potensi diri Anda akan meledak. Konon semakin besar potensinya, semakin kuat pula kekuatan yang dihasilkan oleh pil misterius Kemah Teihan. Semakin besar, semakin kuat kekuatannya. Meski begitu, ini tidak hanya kuat, tapi juga tak tertandingi. 2 gerakan langsung membunuh Zhu Tusheng yang telah memasuki alam kaisar tingkat ke-7. Pil misterius Kemah Teihan, macam apa yang dia makan jelas merupakan obat mujarab. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, badan Xiao Nunu sekali lagi meletus dengan kekuatan suci yang sangat besar. Situasi berubah drastis, dan Xiao Nunu seperti binatang buas purba yang terbangun selama adu banteng yang marah, dengan mata merah penuh arogansi yang kejam. Pada saat ini, badan Xiao Nunu sepertinya dipenuhi magma. Duar, ada suara keras, dan kekuatan spiritual seperti letusan gunung berapi menyapu ke segala arah. Lengan baju Xiao Nunu terbang, dan rambut hitamnya berkibar. Auranya tiba-tiba menembus alam kaisar tingkat ke-3 dan mencapai alam kaisar alam 4 kali lipat. Terkejut. Semua orang di sini terkejut. Zi Huaying segera merasa tidak nyaman di hatinya, dan dia segera berkata, ayo kita singkirkan dia dulu. Bunuh. Namun, Xiao Nunu mengambil langkah pertama. Ya, kalian semua harus bersatu. Dengan cara ini, setidaknya ada harapan untuk bertahan hidup. Hoa! Xiao Nunu bergerak, seperti hantu, dan berdiri di depan seseorang Sky Burial Sword mengeluarkan seberkas cahaya pedang berbentuk bulan. Hiss! Sebuah pedang menutup tenggorokannya. Sosok itu langsung terhenti di tempatnya dan berhenti bergerak. Xiao Nunu terus mengubah posisi badannya, dan seperti kilat emas, dia merajalela dan muncul di depan kerumunan pembantaian dalam sekejap. Cahaya pedang memenuhi mata semua orang, dan Xiao Nunu menggambar lebih dari selusin tanda pedang bulan sabit satu demi satu. Saat pedang terakhir jatuh, bang, 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 orang-orang membantai tangan mereka, semuanya meledak, dan langit dan bumi di belakang Xiao Nunu bermekaran dengan darah cemerlang. Dalam sekejap mata, hanya Zi Huaying dan Tai Feiying yang tersisa di lapangan. Yan Beishan, penguasa kota pohon suci yang melindungi Yan Ying, bahkan lebih ketakutan dengan pemandangan di depannya. Sangat kuat, sangat rapi dan rapi. Metode gemuruh Xiao Nunu benar-benar mengejutkan. Namun, kekuatan pil misterius Kemah Teihan belum memudar. Bahkan ini hanyalah permulaan. Akhiri pertempuran dengan cepat. Tai Feiying mengerutkan kening, dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Kemunculan Xiao Nunu sendiri merupakan kejutan besar. Jika para master dari Akademi Suci Abadi Fana datang lagi, apalagi menyelesaikan misinya, ada pertanyaan apakah mereka dapat melarikan diri tanpa cedera. Dengan pemikiran di benak Tai Feiying, roda gila berbentuk bulan sabit tadi muncul kembali. Kiang. Roda gila itu jatuh seperti bulan, memicu niat membunuh yang lebih mengerikan dan bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu melotot dingin, berbalik, dan menggunakan tangan kirinya untuk dengan paksa menangkap roda bulan Tai Feiying. Duar. Roda gila yang berputar menghantam telapak tangan Xiao Nunu dengan keras, dan gelombang udara yang mengejutkan meledak. Jika itu orang lain, telapak tangannya pasti terpotong rapi saat ini,
tapi Xiao Nunu baru saja mundur beberapa meter dan telapak tangannya masih utuh. Saat Xiao Nunu menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk mengangkat roda gila, Zi Huaying segera melancarkan serangan. Fiuh! Zi Huaying berubah menjadi cahaya merah dan bayangan, seperti lintah merah besar, dan bergegas ke depan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang yang tajam itu seperti bulan sabit yang naik ke langit. Kiang! Energi pedang menghantam badan lintah merah besar itu, dan sebenarnya terbelah menjadi dua. Namun, Zi Huaying tidak terpengaruh. Dia seperti dua helai sutra fleksibel yang melingkari lengan Xiao Nunu. Sua! Lengan Xiao Nunu segera merasakan sensasi tarikan yang kuat. Memanfaatkan kesempatan ini, serangan Tai Fei Ying kembali terjadi. Roda darah memecah fajar dan mengubur vitalitas. Dengan teriakan dingin, roda gila berbentuk bulan sabit mengirimkan ledakan fluktuasi energi yang lebih dahsyat. Ia berputar di sekitar Tai Fei Eagle dan bergegas menuju Xiao Nunu dengan kecepatan lebih cepat. Roda gila melepaskan energi darah yang menakutkan, dengan garis merah yang bersilangan, seperti bulan darah yang indah. Pergilah ke neraka! Suara Zi Huaying terdengar di telinga Xiao Nunu. Pada saat ini, lengan Xiao Nunu terikat, dan pertahanannya berkurang saat menghadapi serangan kuat Tai Fei Ying. Tapi Xiao Nunu memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sepertinya kamu tidak mengerti aku. Apa? Pakaian pertempuran Kaisar Manusia. Saat dia selesai berbicara, ribuan cahaya kaca muncul dari badan Xiao Nunu, dan seketika, sepasang bilah sayap cahaya yang indah dan tak tertandingi terbentang. Sayap ringan terlipat ke depan untuk membentuk perisai perlindungan. Bang! Roda gila bulan darah menghantam sayap bilah kaca dengan kuat, menyebabkan suara gemuruh yang keras dalam sekejap. Roda gila itu memantul, dan serangan Tai Fei Ying diblokir lagi. Aura kekerasan di badan Xiao Nunu semakin kuat, dan matanya seperti mata binatang, merah dan garang. Keluar! Kekuatan Xiong Shen meledak dari dalam keluar, dan kekuatan spiritual yang besar melonjak di dalam dan di luar badan Xiao Nunu. Zi Huaying, yang melingkari Xiao Nunu, langsung terguncang. Wosh! Wosh! Dua helai sutra merah dengan cepat menyatu di udara, dan kemudian berubah menjadi lintah merah besar yang ganas. Zi Huaying tersenyum sinis dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak suka dekat denganku, saudara perempuanku?" Satu-satunya tanggapan Zi Huaying adalah roh pedangnya yang mendominasi. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa dibunuh. Pedang pembunuh surga membunuh orang. Cang, cang, cang. Energi pedang melonjak ke langit, dan berwarna perak pedang tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. Sungai pedang ini seperti naga perak dari langit, mengalir menuju Zi Huaying dalam posisi berputar-putar dan menari. Pupil hijau Zi Huaying memantulkan energi pedang yang datang dari langit, dan dia menunjukkan sedikit kegelisahan. Duar. Detik berikutnya, energi pedang meletus seperti hujan, dan sulit untuk menahannya. Badan Zi Huaying langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan pedang besar ini. Tapi kemudian, hujan merah turun di seluruh langit dengan cepat, mengalir menuju Xiao Nunu seperti ribuan lintah merah. "Saudaraku, aku di sini lagi," Zi Hua berkata sambil tersenyum tajam. Xiao Nunu mengerutkan kening, tidak bisakah dia dibunuh? Melihat hujan merah datang dari segala arah, Xiao Nunu bergerak dan mundur. Namun, Tai Fei Ying melihat momen yang tepat dan Ling Tian mengambil gambarnya. Mau lari, sudah terlambat. Telapak tangan Tianyin. Langit gelap, awan gelap bergelombang, dan telapak tangan hitam murni jatuh ke arah kepala Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang pedangnya di depan dan mulai melawan. Duar. Kekuatan besar melonjak, telapak tangan Xiong Shen bergetar, dan Xiao Nunu dengan paksa dipaksa mundur. Segera setelah itu, lintah merah lebat berkumpul di luar badan Xiao Nunu. Mereka memisahkan tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian seperti jaring besar, mereka melekat erat pada badan Xiao Nunu. Zi Huaying tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Kakak Xiao Nunu, patuhi saja aku." "Kakak, aku akan memasukkanmu ke dalam badanku, hahaha." Badan Xiao Nunu terjerat erat, anggota badan dan persendiannya, semuanya tidak bisa bergerak. Setiap lintah merah adalah tiruan dari Zi Huaying dan badan aslinya. Yan Beishan khawatir saat melihat ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apalagi, dalam pertarungan di level ini,
kamu tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Zi Huaying melancarkan serangan terhadap Xiao Nunu dengan seluruh kekuatannya. Tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya terus mengebor ke dalam badan Xiao Nunu, seolah ingin menyedot Xiao Nunu hingga kering. Tapi Xiao Nunu tersenyum. Idiot. Saat kata-kata itu jatuh, tanah di sekitar Xiao Nunu tiba-tiba meledak. Duar, duar, duar. Kemudian, gelombang air lavender naik dari kaki Xiao Nunu dan berubah menjadi dinding air yang berputar-putar. Dinding air lavender menutup langit dan bumi, membentuk penghalang dinding air yang spektakuler. Air sejati tanpa fase. Tai Feiying di kehampaan menunjukkan sedikit keterkejutan. Fiuh. Kemudian, sebuah tripod kecil yang ditutupi jimat misterius muncul di depan Xiao Nunu. Itu adalah kuali pemurnian surgawi. Kuali pemurnian surga. Zi Huaying diam-diam berteriak. Saat dia hendak mundur, air sejati tanpa bentuk berputar lebih cepat, seperti badai pusaran, sepenuhnya menghalangi mundurnya Zi Huaying. Lintah merah dengan cepat dikupas dari badan Xiao Nunu, dan kemudian disedot ke dalam air asli yang tidak berbentuk. Zi Huaying benar-benar panik. Pada saat ini, tidak peduli berapa banyak klon yang dimilikinya, mereka semua tersapu oleh air sejati tanpa bentuk. Air lavender yang tidak berbentuk langsung berubah menjadi merah. Kemudian, kuali pemurnian surga mengirimkan gelombang kekuatan yang kuat, dan semua air sejati yang tak berbentuk ditarik ke dalam kuali pemurnian surga. Yang juga tersedot ke dalam kuali adalah Zi Huaying, yang berubah menjadi lintah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, Zi Huaying menjerit melengking. Dia sepertinya tersedot ke dalam pusaran air lubang hitam, tidak mampu melawan. Jika dia terperangkap di kuali pemurnian surga, dia hanya akan memiliki satu tujuan, yaitu menjadi kuali Yuan Qi murni. Fiuh. Ketika sinar terakhir dari air sejati yang tak berbentuk menembus ke dalam kuali pemurnian surgawi, nafas Zi Huaying tidak lagi terasa di medan perang. Namun momentum Xiao Nunu masih meningkat pesat. Pil misterius kemah-teihan, mah-teikan lalu hidupkan. Sekali diambil, potensi besar dalam badan akan terstimulasi. Semakin besar potensinya, semakin kuat pula kekuatannya. Siapapun hanya dapat meminum satu pil misterius kemah-teihan, dan pil kedua tidak memiliki efek apapun. Hanya kamu yang tersisa. Xiao Nunu memegang pedang di satu tangan dan kuali di tangan lainnya, matanya memancarkan cahaya dingin merah. Duar. Kekuatan dahsyat lainnya meletus. Di bawah kaki Xiao Nunu, tanah tenggelam 3 kaki, dan miliaran puing terlepas dari gravitasi bumi dan melesat langsung ke langit. Dalam dantian Xiao Nunu, teratai emas Dao Kaisar mekar lagi. Aura yang dipancarkannya melampaui batas. Ekspresi Tai Feiying berubah lagi dan lagi. Memasuki alam Kaisar tingkat kelima. Apakah orang ini monster? Hanya dalam waktu singkat, dia melompat ke 2 alam kecil berturut-turut, tiba-tiba menerobos dari alam Kaisar tingkat ketiga ke tingkat kelima. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan pil misterius kemah-teihan belum berakhir. Semakin besar potensinya, semakin kuat efek dari pil misterius kemah-teihan. Tai Feiying mengetahui hal ini, tetapi Xiao Nunu melebih-lebihkan. Apa potensi pihak lain mampu meningkatkan dan bertarung dengan sangat gila-gilaan? Tidak, jika kita membiarkan dia terus meningkatkan, kita akan mendapat masalah besar. Tai Feiying melirik ke posisi Yan Ying, matanya tajam, dan kekuatan spiritual di badannya meledak. Fiuh. Tai Feiying menutup telapak tangannya dan menjepit roda gila bulan darah. Energi besar meledak ke langit, dan Tai Feiying mengulurkan tangannya keluar. 1000 bayangan roda darah. Hoa, hoa, hoa. Roda terbang bulan darah langsung terbelah menjadi ribuan, dan kemudian bergegas menuju Xiao Nunu. Satu demi satu, roda gila bulan darah melepaskan niat membunuhnya, dan seluruh dunia dikalahkan olehnya. Pupil merah Xiao Nunu menyusut, dan dengan pemikiran di benaknya, dia mengantongi tianding kuali di tangannya, dan kemudian pergi dengan energi pedangnya yang mendominasi. Pedang pemakaman langit diayunkan, dan dalam sekejap, energi pedang ada di mana-mana dan ruang hampir terbelah. Bang, bang, bang. Satu demi satu, Blood Moon Flywells bertabrakan dengan keras dengan Sky Burial Sword. Meskipun ada banyak Blood Moon Flywells dan meletus dengan kekuatan membunuh yang sangat menakutkan dan kuat, gerakan pertahanan Xiao Nunu bahkan lebih kedap air. Roda gila bulan darah terus bertabrakan dengan pedang pemakaman langit. Di depan Xiao Nunu,
gelombang pedang bergetar, kekuatan spiritual meledak, dan dunia di segala arah berada dalam kekacauan. Sisa energi mengerikan itu tergagap, memotong tembok kota, menghancurkan bangunan istana, dan menciptakan goresan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Dalam sekejap mata, ribuan roda gila diblokir oleh Xiao Nunu. Ketika roda gila terakhir ditembakkan, Tai Feiying mengulurkan telapak tangan kanannya, dan 1000 roda gila yang menari di langit bergabung menjadi satu lagi, dan kembali ke telapak tangan Tai Feiying. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokir pukulan ini. Tai Feiying mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong roda gila bulan darah dengan satu tangan, dan menukik ke arah Xiao Nunu. Badai roda gila. Roda gila bulan darah berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Tai Feiying, dan seberkas cahaya merah terjalin dan menyebar seperti bola senjata yang indah. Setiap sinar meletus dengan fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan. Kemah Teihan. Tai Feiying mendorong ke arah Xiao Nunu seperti badai di telapak tangannya. Menghadapi gerakan membunuh seperti itu, Xiao Nunu menunjukkan ekspresi bersemangat. Ini adalah jenis pertarungan intensitas tinggi yang dia inginkan. Tepat pada waktunya, Xiao Nunu kemudian menggunakan perisai Xuanwu. Bas! Pola kura-kura dan ular misterius muncul di perisai Xuanwu. Pada saat yang sama, Yang Lei bergerak ke kiri dan Yin Lei bergerak ke kanan. Susunan guntur yin yang mempesona terbuka di bawah Xiao Nunu. Xiao Nunu menggunakan perisai Xuanwu. Melawan badai roda gila Tai Fei Eagle, menyerang dan bertahan terlebih dahulu, lalu bertindak ekstrim. Duar. Kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dan sulit untuk ditahan. Tabrakan antara perisai Xuanwu dan roda gila bulan darah seperti tabrakan meteorit yang hebat yang meledak di bumi, dan pusaran air yang mengejutkan terbentuk di antara keduanya. Yan Beishan, yang paling dekat dengan medan perang, sepertinya menghadapi akhir. Dia buru-buru melindungi Yan Ying di belakangnya, menggunakan sisa kekuatannya untuk melindungi cucunya yang koma. Dengan akibat seperti itu, Yan Beishan pasti akan mati. Duar. Duar, duar. Kekuatan sisa yang mengerikan itu seperti badai berdarah yang menyebar antara langit dan bumi. Rumah besar tuan kota hancur, dan bangunan satu demi satu dengan cepat hancur. Namun, Yan Beishan, yang sudah bersiap untuk mati, menyadari bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa ada benda hampir transparan yang terselubung di luar dirinya. Ini dia. Yan Beishan sedikit terkejut. Benda transparan ini menyerupai gelas air berukuran besar. Gelas air itu jatuh terbalik ke tanah, membentuk dinding spiritual. Jelas sekali, ini adalah senjata sihir pertahanan. Saat berada di alam rahasia Yuntian, Xiao Nunu memanen lebih dari 300 senjata ajaib yang diciptakan oleh Master Suyun. Setelah pengadilan suci abadi fana didistribusikan oleh Liga Desolate, Xiao Nunu menyimpan sekitar 20 keping untuk dirinya sendiri. Senjata ajaib ini adalah salah satunya. Yan Beishan tersentuh hatinya. Dari awal hingga akhir, Xiao Nunu selalu memperhatikan sisi ini. Bahkan saat melawan musuh, Xiao Nunu tidak pernah mengabaikan bahaya di sekitar Yanying. Sebelum Yan Beishan sadar, di tengah medan perang, kekuatan besar dilepaskan lagi. Duar. Setelah pertukaran pukulan yang kuat, rumah tuan kota dihancurkan dengan tanah, dan kedua sosok itu menjauh satu sama lain. Xiao Nunu mundur lebih dari 10 meter. Lengannya yang memegang perisai Xuanwu berlumuran darah, dan bekas darah juga menetes. Dari sudut mulutnya perasaan mengancam nyawa. Pertarungan yang kuat ini sangat menyenangkan. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan kekuatan pedangnya merobek parit besar yang dalam di tanah. Xiao Nunu seperti binatang buas, semakin berani dan bersemangat saat dia bertarung. Tai Feiying terkejut dan berbalik untuk pergi. Dia takut. Itu benar, Tai Feiying, yang telah memasuki alam kaisar tingkat ke-8 dan peringkat ke-4 dalam daftar pembantaian manusia, ketakutan. Kekuatan pil misterius Kemah Teihan belum memudar. Xiao Nunu akan menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Begitu Xiao Nunu tidak bisa dibunuh, dialah yang akan mati. Lebih baik gagal dalam misi daripada kehilangan nyawa. Namun, saat Tai Feiying berbalik dan pergi, suara Xiao Nunu yang penuh penghinaan datang dari belakang. Aku hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang, apakah sudah terlambat? Kata-kata jatuh,
Momentum yang mengejutkan sekali lagi menembus batas atas Xiao Nunu. Cahaya keemasan mekar di luar badan Xiao Nunu. Di dantiannya, teratai kaisar mekar lagi. Ekspresi Tai Fei Ying berubah, memasuki alam kaisar tingkat 6. Bersambung.